Jadi mungkin kita harus lebih bijak ya dalam menggunakan AI tadi. Kita bisa pakai AI untuk menjadi asisten kita, membantu. AI mostly asisten AI code ini digunakan untuk itu sih. Nah, kata Mas Buni juga benar, ini nggak cocok buat pemula ya, karena dia ini bisa mengurangi tingkat ketelitian dari yang ya penelitian dan Oke, jumpa lagi dengan kami di Principal Room. Perkenalkan, saya Boni Iqbal dan juga Reno Dianika Hermawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara programmer lama dan programmer yang akan datang. Oke, seperti teman-teman ketahui, sebagai programmer kita tentunya melakukan coding ya untuk men-solve atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah itu biasanya seorang programmer itu akan mencari tools dan juga resource yang diperlukan untuk menyelesaikan semua tas-tas yang sedang ia kerjakan. Nah, itu programmer yang lama. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi dan juga di masa yang sekarang, seorang programmer tidak susah lagi untuk mencari sumber karena ada yang namanya AI ya. Seperti teman-teman tahu, AI ini sangat membantu sekali programmer dalam menyelesaikan tas-tasnya. Karena dengan AI akan memberikan sugesti, suggest kepada programmer dalam misalnya dalam membuat suatu function atau membuat suatu variabel sesuai dengan materi-materi atau bahan ajar yang telah dilatih di AI ini, seperti itu. Jadi sekarang programmer yang lama itu akan semakin sulit, terutama codingnya menjadi tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang akan datang ini, programmer tinggal menggunakan yang namanya AI tadi. Tools yang kita gunakan itu salah satunya ialah GitHub Copilot. Nah, apa itu GitHub Copilot? Mungkin Mas Reno bisa jelaskan apa itu yang dimaksud dengan GitHub Copilot? Ya, setahuku itu adalah AI code assistance untuk generate suatu code berdasarkan inputan yang dimasukkan oleh programmer sendiri. Nah, si GitHub ini itu menyediakan fitur itu. Ya walaupun kalian harus berlangganan dulu untuk menggunakan code assistant ini. Oh, berarti nanti dengan adanya GitHub Copilot ini itu sangat membantu programmer. Itu cara penggunaannya gimana ya Mas Reno? Apakah GitHub Copilot ini seperti aplikasi gitu atau seperti Google kita nyari atau gimana? Atau ekstensi seperti itu? Menurutku itu mirip seperti ekstensi sih ya, kayak Visual Studio Code yang kita gunakan sekarang. Bedanya kan AI Copilot itu kemungkinan besar lebih detail dalam memberi output daripada sekedar suggestion yang biasanya diberikan oleh VS Code extension yang ada di VS Code. Oke. Yang seperti yang kita mungkin pernah ngoding gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita di Visual Studio Code itu seperti teman-teman ketahui itu ada yang namanya autocomplete juga sebenarnya. Ketika kita ngetikkan misalnya function dia ada autocomplete. Nah, di GitHub Autopilot ini berarti semacam itu ataukah dia sudah generate full kodenya Mas Reno? Aku juga belum pernah coba, cuma berdasarkan apa yang udah aku baca itu dia generate code berdasarkan inputan yang kita mau sih. Ya mungkin bisa based on langsung function yang relate ke apa yang telah kita inputkan ataupun sebagian yang kita mau gitu. Oke, misalnya kita mau cari panjang atau luas lapangan misalnya, itu ada panjang kali lebar. Nah, terus kita bisa
inputannya panjang dan lebar, dia langsung bisa generate code-nya, function-nya seperti itu ya maksudnya ya? Ya, berdasarkan simpelnya itu berdasarkan kita bisa masukin suatu function dan parameter dan outputnya. Oh, oke. Di dalamnya sendiri Copilot itu bisa generate berdasarkan inputan itu. Ini ada pengaruhi dengan nama function juga nggak Mas? Bisa jadi. Misalnya kita mau bikin function, untuk memasak atau mungkin menjalankan program ticketing misalnya. Nah, di ticketing ini kan kita tentunya butuh, pertama ada user kan, terus ada tiket. Nah, terus dari tiket ini tentu ada ID tiket, terus tiket nih apa tujuannya misalnya. Kemungkinan itu lebih di specify per part dulu. Nah, ntar programmer sendiri yang bisa menggunakan function-function yang udah di-generate. Oke, jadi function ini dikhususkan untuk programmer ya Mas Reno ya? Ya. Oke. Nah, mungkin kenapa sih kita perlu ya gunakan autopilot ini? Padahal kan sebenarnya kita bisa secara manual untuk dalam melakukan penulisan kode gitu. Pro-nya mungkin kalau aku ya beranggapan bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang, sayang rasanya kalau kita tidak menggunakan AI ini. Oke, kita menggunakan manual, tapi dengan adanya AI itu bisa menghemat waktu kita dalam membuat satu kode dan menjadi lebih efisien dan menghindari dari kesalahan. Nah, kalau kontranya sendiri itu gimana Mas Reno? Kontranya itu bisa dibilang bisa mempengaruhi tingkat ketelitian programmer sendiri ke depannya. Oke, kita tahu bahwa semula kita kan menuliskan kode sintak per sintak, line per line. Nah, dengan kita memanfaatkan AI generate code ini, ada kemungkinan beberapa part yang kita harus teliti menuliskan sintaknya line by line-nya yang kita lakukan dulu itu bisa di-eliminate ya, tapi efeknya adalah ada kemungkinan besar nanti mengurangi tingkat ketelitian kita ke depannya, walaupun tingkat ketelitian itu kan udah di-handle oleh AI assistant code generation itu sendiri. Cuma kan kalau kemampuan coding masing-masing programmer itu tidak dibarengi dengan terus belajar code itu sendiri, maka bisa dibilang nanti ke depannya programmer itu akan mengurangi kemampuan atau kemampuan menulis coding yang dulunya sudah ya punya gitu. Ya seperti kita dulu sekolah gitu, SMA atau enggak SMP gitu kan, belajar suatu rumus matematika. Nah, dulu kita bisa melakukannya, cuma sekarang kan bahwa ilmu matematika itu udah mulai tidak bisa dibilang kita udah tidak tahu apa aja yang udah kita pelajari di dalam ilmu matematika. Mostly basicnya aja yang kita tahu. Ya, ini seperti itu sih. Sama kayak penerapan teknologi yang tidak dibarengi dengan pengembangan individunya juga. Oke, ini bisa lama-kelamaan nih bisa membuat profesi programmer ini semakin berkurang gitu ya, karena adanya AI, dan itu bisa mengurangi dari skill ya, Mas Reno ya, skill dan kemampuan programmer karena jarang dilatih. Karena dengan kita menggunakan AI tentunya kita akan semakin malas. Pasti ya, karena dengan AI kita ingin membuat sesuatu udah langsung di-generate. Yang awalnya yang dulu ketika kita belum adanya automate ini, kita harus emang betul-betul teliti, kata Mas Reno tadi, teliti line by line dalam membuat suatu kode. Kita harus memikirkan ini namanya seperti apa. Sedangkan kalau kita menggunakan autopilot itu udah sekalian di-generatein nama functionnya, bahkan logic di dalamnya full gitu dipakai, di generate gitu auto.
Mungkin saran penggunaan ya, ini sebenarnya bagus teknologi ini sebenarnya ya. Saya mungkin lebih ke penggunaannya yang dikhususkan bagi programmer-programmer yang memang sudah pandai ya Mas Reno ya. Maksudnya bukan programmer yang baru belajar. Jadi AI ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi programmer yang memang udah lama di ngoding gitu. Dan dia udah paham gimana cara menggunakannya dengan baik. Kalau dari Mas Reno sendiri gimana Mas? Misalnya nih Mas Reno ada dikasih akun akses gitu untuk GitHub Copilot misalnya, mungkin Mas Reno bisa ceritain cara penggunaan yang baik itu seperti apa? Menurutku sih sebenarnya kan AI assistance code generation ini kan digunakan untuk mengurangi repetitif coding ya. Dalam ini kayak penulisan function atau lain sebagainya yang dimana kalau emang programmer udah lama atau senior itu kan mostly udah paham betul apa yang harus mereka tulis untuk menyelesaikan tugas mereka kan. Nah, AI mostly assistant AI code ini digunakan untuk itu sih. Nah, kata Mas Buni juga benar, ini nggak cocok buat pemula ya, karena dia ini bisa mengurangi tingkat ketelitian dari yang ya penelitian dan pemahaman dan experience tentang coding itu sendiri jika kurang bijak menggunakannya. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang baru belajar coding, sebaiknya dimulai dari awal dulu. Jangan langsung menggunakan GitHub Autopilot gitu ya Mas Reno ya. Iya. Karena tadi ya efeknya sangat ada sisi positif dan ada sisi negatif ya. Sisi negatifnya tadi kita menjadi kurang aware dengan kode yang kita tulis. Nah, jadi sebaiknya kalau memang kita menggunakan GitHub Autopilot itu pastikan dulu diri teman-teman sendiri itu udah paham dengan cara menuliskan kode yang benar, cara menuliskan kode yang baik, function yang bagus, terus logic yang bagus, dan setelah semua itu teman-teman lalui, barulah step selanjutnya dengan menggunakan GitHub Copilot untuk mempercepat tadi efisiensi dalam menulis kode, terus mengurangi kesalahan-kesalahan yang repetitif tadi ya kata Mas Reno ketika kita membuat suatu kode. Oke. Mungkin kita masuk ke kesimpulannya nih Mas Reno. Kalau menurut Mas Reno apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini? Oke, ya sebenarnya sih AI code generate ini kan nggak langsung ada ini. Ini kan ada karena emang bisa dibilang dibutuhkan. Dulu kan ketika pendahulu programmer itu ngoding kan itu ngoding atau nggak baca buku dulu buat nyari referensi kan. Lama-kelamaan mulai ada Google yang provide semua informasi yang kita butuhkan terkait sintak, error atau enggak dokumentasi tentang bahasanya. Ya lambat laun mulai ada autocomplete sintak yang di-provide kebanyakan editor itu, dan ya sampai sini udah mulai masuk ke tahap AI code generation yang ngebantu juga programmer buat menyelesaikan atau enggak membuat kerjaan programmer itu lebih efisien daripada sebelumnya. Ya, sarannya sih ya tetap belajar juga. Kita tidak anti tentang perkembangan teknologi atau penggunaan teknologi baru, cuma kita bisa memanfaatkan teknologi baru itu tapi dengan dibarengi dengan pengembangan kemampuan. Semuanya kita bisa dibilang kita itu back-end engineer gitu. Nah, dengan dibantu Copilot kan otomatis kerjaan kita lebih cepat, lebih efektif juga. Nah, selain itu kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita sendiri, nggak cuma jadi back-end engineer aja, cuma bisa naik level dari tingkat lebih tinggi selain back-end engineer seperti senior arsitek atau enggak dan sebagainya, atau enggak belajar ngebuat AI itu sendiri. Jadi mungkin kita harus lebih bijak ya dalam menggunakan AI tadi. Kita bisa pakai AI untuk menjadi asisten kita, membantu kita dalam memahami kode-kode yang bagus dan benar seperti itu ya, Mas Reno ya. Yeah. Sebagai pembantu kita
lihat kode yang di generate-nya, kita bisa betulin gitu. Jadi kita juga bisa koreksi AI-nya mungkin apakah benar kode yang udah dia generate ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakannya, dan juga sebagai bahan untuk belajar ya. Belajar menulis kode yang bagus itu bagaimana. Mungkin itu aja ya untuk sesi Principal Room kita pada hari ini. Berjumpa lagi dengan Principal Room berikutnya. Dadah.